Penjualan Daru meningkat drastis berkat bantuan Ari. Usaha EcoPrint yang didirikan Daru membuahkan hasil. Daru kini banyak pesanan. Namun meski ada peningkatan, Daru masih mampu mengerjakan sendiri. Lagi pula ada Ari yang selalu ada membantunya. Kadang Ari setelah pulang sekolah, kadang malam hari ketika tidak sibuk. Keduanya semakin dekat, akan tetapi hubungan keduanya belum ada kejelasannya. Itu karena Ari masih ragu-ragu. Apakah nanti terpaksa menerima Daru? Itu karena kalau Ari menolak, resikonya akan sangat besar. Ari tak mau lagi melihat Daru nekat mengakhiri hidupnya seperti malam itu saat bulan puasa, saat bertengkar dengan bapaknya, sampai bapaknya meninggalkan rumah. Ya, jujur, Ari kasihan. Atau Ari belajar pelan-pelan menyukai Daru. Ruh, Rih, kok gak ada suara motornya? Jalan kaki. Tuh Ben, gak bawa tas. Emang gak ada PR? Hari ini gak ada. Aman. Syukurlah. Ada yang bisa kubantu? Ini mau dikeringin ya? Biarin, biar aku aja. Kamu bantu aku packing aja 7 orderan untuk tanggal besok. Oh, oke. Udah makan? Belum. Nunggu kamu traktir di warung pojok. Hah, beres. Tapi nanti malam, Nen ya. Kumat. Udah 2 hari gak Nen. Semalam kamu dipanggil bapakmu. Kemarinnya lagi kamu gak nginep. Malam ini nginep sini ya. Ya, asik. Ih, Ruh, ucap Ari marah saat Daru mencubit teteunya. Habisnya kangen. Sekali lagi kamu cubit, aku pulang. Malas bantuin. Sakit tahu, mana nyubitnya kenceng. Iya, sorry. Oh ya, Ri, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ngomong tinggal ngomong. Emang dari tadi kamu diem, ngoceh aja. Tapi aku mau ngomong serius. Ya udah ngomong aja. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tapi kenapa hubungan kita belum ada kejelasan? Kamu lagi ngomong apa baca puisi? Ini bukan puisi, tapi ungkapan isi hati. Aku juga bingung, Ruh. Kamu suka aku gak sih? Ari bingung, mau jawab enggak, tapi selalu ketagihan dan sudah terbiasa dengan kelakuan Daru padanya. Tapi di sisi lain, dia takut karena tahu ini salah dan menyimpang. Dan malu jika sampai semua tahu, meski keduanya masih mampu merahasiakan kelakuan keduanya. Ya, Daru mendekat, lalu memegang tangan Ari. Ri, aku gak punya siapa-siapa lagi. Saudara jauh, aku sendirian. Aku cuma punya kamu dan teman-teman. Mas Bara, Api, Mas Yovan, Mas Bukidi, yang sudah aku anggap seperti saudara sendiri. Tapi satu-satunya orang yang jadi penyemangatku cuma kamu. Seketika Ari jadi terharu. Rasa iba dan kasihan membuat Ari jadi tak tega mengecewakan Daru. Ari pun tersenyum. Ruh, boleh aku jujur? Jujur aja, sekalipun itu pahit untukku. Aku gak mau kalau manis di bibir, pahit di hati. Ruh, sebenarnya aku gak suka laki-laki. Tapi aku suka isapan kamu di pentilku. Nagih. Jujur banget sih. Lah kan tadi aku mau bilang jujur sama kamu. Gimana, pahit apa manis kejujuranku? Pahit-pahit manis, seperti rasa pentilmu. Emang pentilku pahit apa? Assalamualaikum, Ruh. Waalaikumsalam. Mas Bara, Api, kok gak ada suaranya? Iya, bawa mobil. Mau kemana? Tahu nih, si Api pengen jalan-jalan aja, sekaligus ngajak kalian. Iya, yuk ikut, ngopi-ngopi kek. Aduh mas, maaf, bukannya nolak, tapi ini harus nyelesain orderan. Ucap Daru tak enak. Emang masih lama? Gak juga kok mas, paling 2 jam lagi selesai. Ya udah, kita tunggu. Beneran mas, gak apa-apa? Iya gak apa-apa. Oh iya, mas juga sekalian mau pesan kaos ya. Couple, tolong cariin ukuran XL sama L buat mas sama Api. Warnanya mas, hitam ya. Motifnya gimana? Gimana Pi motifnya? Daunnya yang berbentuk api, cariin aja. Gimana baiknya lah, pasti kamu tahu. Oke, ngopi dulu mas. Ah, gak perlu, di rumah baru saja ngopi. Kan nanti kita ngopi lagi di kafe. Di kulkas ada minuman dingin mas, ambil aja. Ah, aku mau, ucap Api mengambil minuman. Dan sembari menunggu dan melihat proses EcoPrint yang dilakukan Daru, keempatnya pun mengobrol.
Mas Mukidi sama Mas Yovan nggak diajak Mas? Tanya Ari. Mukidi gak diangkat-angkat. Yovan ada tahlilan di kampung sebelah. Ucap Bara duduk merangkul Api, yang membuat Api sedikit malu, apalagi saat Daru dan Ari memperhatikan keduanya. Mas, sorry nih, aku boleh nanya nggak? Tanya Daru yang membuat semua fokus, sedangkan Ari panik dan mulai curiga. Tanya apa? Maaf ya Mas, jangan marah. Ini cuma rasa penasaranku aja. Apa kalian pacaran? Seketika Api terkejut, begitu juga Ari. Daru yang nanya, Ari yang malu. Plak, seketika Ari menepuk kepala Daru dengan kotak packing, saking malunya pada Mas Bara. Bikin malu aja kamu. Biarin aja apa sih, namanya juga penasaran. Kenapa masih nanya? Bukankah kalian waktu itu sudah ngintip? Ketika keduanya malu. Iya sih Mas, tapi kita nggak mau berburuk sangka. Ya sudah, sekarang sudah tahu bukan? Jangan tanya alasannya kenapa. Mas juga nggak tahu kenapa. Yang jelas, rasa bersalah Mas menimbulkan rasa sayang pada Api. Ucap Bara merangkul Api. Aku tahu Mas, kadang cinta itu tidak bisa diprediksi. Karena aku juga merasakannya Mas. Dek. Seketika Ari panik, namun Bara dan Ari yang sudah curiga dari lama pada keduanya itu hanya senyum-senyum sendiri. Bagaimana Ri? Apa kamu setuju dengan yang diucapkan Daru? Anu Mas, tidak setuju. Kenapa gitu? Cinta memang datangnya kadang tak diprediksi. Tapi cinta terkadang datang karena terhimpit situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi seperti apa itu? Hayo, kondisi apa ini? Tanya Api kepo. Kalian pacaran juga? Tanya Mas Bara langsung saja. Enggak Mas, kita cuma udah lari, gak perlu ditutup-tutupi, toh mereka juga terbuka. Apa gara-gara Seketika Api menutup mulut Ari karena hampir kebablasan. Sudah, ayo buruan, apa perlu Mas bantu? Oh, gak perlu Mas. Jambret, maling. Waduh, jambret, teriak Ari kaget. Set, kalian diam di sini. Mas, seketika Bara langsung loncat dan keluar berlari bersama warga mengejar maling. Pi, mau kemana? Jangan, bahaya. Tadi Mas Bara nyuruh kita nunggu di sini, tunggu aja. Tapi, aku takut Mas Bara kenapa-napa. Gak bakalan. Seminggu yang lalu, juga Mas Bara tangannya terluka, kena sabetan melawan 2 begal. Tapi buktinya, yang bonyok begalnya kan? Iya sih, tetap aja aku khawatir. Tenang Pi. Itu aja, Mas Bara sendirian lawan 2 begal. Dan dengan tangan kosong saja, menang. Apalagi ini rame-rame sama warga. Tetap aja aku was-was. Aku tahu, siapa sih yang gak khawatir sama orang yang kita sayangi? Ucap Ari merangkul Api. Sabar Pi, habis ini kita nyusul. Ini udah mau selesai kok, ucap Daru kini ngebut. Ya, Api pun terpaksa menunggu Bara. Baik Daru maupun Ari kini mempercepat pekerjaannya. Dan segera menyusul Bara. Api mengemudikan mobilnya mencari Bara dan di jalan Api mencoba menanyai warga. Pak, lihat Mas Bara. Oh, lari ke timur. Sama warga ngejar. Makasih Pak. Ya, mobil Api pun tak lama kemudian berhenti di sebuah jembatan di pinggir sawah. Dan di sana ada kerumunan warga. Api, Ari, dan Daru pun turun dan menghampiri warga. Pak, Mas Baranya kemana? Lari, ngejar ke pinggir kali sama 3 lainnya. Jambretnya berapa Pak? 2. Jambret kalung nenek-nenek. Ya, seketika ketiganya berlari mencari Bara turun menuju ke sungai bawah. Namun Bara dan warga tak ada. Hingga tak lama kemudian terdengar suara teriakan minta ampun dari balik dam atau bendungan yang tak jauh dari Api berdiri. Seketika Api dan yang lain berlari mencari sumber suara itu. Dan begitu sampai, ampun Mas, ampun Pak. Seketika Api, Daru, dan Ari melihat Bara menghajar 1 jambret dan 1 lagi dihajar 3 warga lainnya. Mas Bara, Api, Dek, Ireng, Ocong. Seketika Api terkejut ketika melihat kedua jambret yang sedang dihajar Bara dan warga itu ternyata teman sekolah Api. Hajar, teriak warga. Tunggu, jangan, Pak, Mas, dia teman sekolah Api. Tapi mereka maling, Pi. Mereka nggak cuma jambret kalung nenek.
tapi juga dompet warga. Pi, tolong aku, Pi. Tolong kita. Aku nggak bermaksud mencuri, Pi. Aku terpaksa. Kamu tahu sendiri, sudah seminggu ini aku nggak masuk sekolah karena ibuku sakit. Mas, lepasin mas. Dia udah babak belur. Bapak-bapak, saya bersaksi. Jambret ini teman saya. Ibunya memang sakit. Saya lihat sendiri. Mas, aku tahu dia kesulitan uang. Bahkan dia telat bayar buku dan uang SPP. Pi, apapun itu, mencuri tetap salah. Ucap Bara, sembari tangannya masih memegangi leher Ireng. Iya, tapi kalian sudah menangkapnya. Kalian sudah mendapatkan kalung dan dompetnya. Tapi tolong, mereka masih anak-anak sama sepertiku. Mereka memang salah, tapi mereka karena terpaksa. Bukan melakukannya karena profesi. Tapi lama-lama kebiasaan, Pi. Tapi bukankah kita tidak boleh main hakim sendiri? Apa kalian tidak belajar dari kasus kami? Kasus Mas Bara dengan bapakku? Duh. Seketika semua terdiam, termasuk Bara. Apa kalian siap masuk penjara kalau sampai mereka kehilangan nyawa? Duh. Seketika Ireng dan Ocong berlari dan bersujud memegangi kedua kaki Api. Kedua kakak beradik itu memohon ketakutan. Pi, tolong kami, Pi. Kamu tahu aku, Pi. Aku nggak bohong, Pi. Ucap Ireng menangis. Mas, ucap Api dengan wajah memelasnya pada Bara. Ya sudah, bapak-bapak, biar dua jambret ini saya yang urus. Bubar, bubar. Ya, ketiga warga pun bubar. Seketika keduanya berdiri memeluk Api. Pi, makasih. Udah. Makasih sama Mas Bara. Mas, makasih. Kali ini kalian selamat. Tapi jangan coba-coba mencuri lagi. Apalagi di kampung ini. Iya, Mas. Makasih. Mas, demi keamanan mereka, apa tidak lebih baik kita antarkan mereka pulang dulu? Lalu bagaimana dengan motorku? Pasti ditahan warga. Bagaimana kalau mereka membakar motorku? Ucap Ocong panik. Tenang saja, aku sudah menyuruhnya untuk menahan motormu. Mereka tidak akan berani jika tanpa perintahku. Ucap Mas Bara yang membuat semua lega. Iya, tenang. Besok biar aku sendiri yang bawa motormu. Mas, kita tunggu di sini aja ya. Kalian nganterin mereka dulu. Ini Mas Yovan WA, katanya mau ikut nongkrong. Udah selesai pulang tahlil. Ya sudah, kalian tunggu di jembatan saja, sembari berjaga-jaga agar kondisi kampung kondusif. Siap, Mas. Ya, mobil Api dan Mas Bara pun mengantarkan Ireng dan Ocong pulang. Sedangkan Api dan Daru masih bertahan di jembatan bersama warga. Ari dan Daru mengambil alih motor Ocong dan Ireng. Lalu warga pun bubar. Kemudian tak lama kemudian Mukidi dan Yovan baru saja datang dan jalan kaki karena kebetulan dekat dengan rumah Yovan. Ruh, gimana? Udah ketangkap jambretnya? Tanya Mukidi. Udah, Mas. Tapi lagi diantar pulang sama Mas Bara dan Api. Diantar pulang? Iya, Mas. Jambretnya temen Api, biar aman gak diamuk masa. Lagian, kalung sama dompetnya udah balik kok. Tumben, kok dibiarin sama Bara? Masa karena temen Api? Namanya maling ya maling aja, kok pilih kasih? Kasian, Mas. Mereka nyopet karena keadaan, ucap Daru. Semua nyopet ya karena keadaan. Ada yang karena keadaan, ada juga karena kebiasaan, Mas. Dan jadi profesi. Ya udah terserah. Masih lama nggak ya mereka? Aku lapar ini. Katanya Bara mau traktir. Kabar, Mas. Oh iya, Mas. Barusan kata Mas Bara, aku disuruh nganter nih sepeda ke rumah Api. Aku sama Ari nganter sepeda dulu ya. Lah terus kalian balik ke sini naik apa? Jalan kaki lagi? Ya nggak apa-apa. Ya udah cepetan. Aku jaga di sini dulu. Masih ada warga yang ngumpul biar nggak gaduh. Ya, Mas. Yuri. Iya. Ya, Daru dan Ari pun mengantar motor ke rumah Api. Yovan dan Mukidi masih berjaga-jaga. Tumben, patang kulwe. Emang kamu lapar banget? Kamu tidur di musola dari habis Isya? Iya, kebablasan baru bangun. Pantes, kata Bara di telepon gak diangkat-angkat. Iya, soalnya dia tadi habis Isya buru-buru ke rumah Api. Dikira aku udah pulang ke rumah, padahal aku ketiduran di gazebo musola. Tahu kocek. Mas, tahu kocek. Kamu mau beli, Van? Waduh, aku lupa gak bawa dompet. Kamu sih, tadi nyuruh buru-buru, HP aja gak bawa. Iya, kamu lapar kan? Pakai ganjel sambil nunggu anak-anak. Hehe, suwon. Berapaan, Mas? 10 ribuan. Pedas? Apa pedas banget?
Pedes. Minumnya es nutrisari deh. Kamu apa di? Es cincau. Ya, singkat cerita, setelah tukang tahu kocek pergi dan sudah hampir 15 menit berlalu, Bara belum juga datang. Keduanya menikmati tahu kocek dan duduk di atas blok jembatan. Sembari menikmati view malam diterangi sinar bulan dengan hamparan sawah dan gemericik sungai di bawah sana. Lama amat sih, Bara. Coba telepon di. Jangan-jangan pacaran lagi, ucap Yovan. Biarin dah, jangan diganggu. Emang kamu gak keburu lapar? Enggak, ini aja lumayan. Udah keganjel perutku. Oh ya, aku mau nanya sama kamu. Emang kamu beneran yakin mereka pacaran? Feelingku aja. Aku belum berani nanya. Bukan takut, tapi gak mau terlalu ikut campur aja. Aku tahu mereka salah, tapi terserah mereka saja. Kadang aku bingung bagaimana mereka yang sudah pernah melakukan tindakan seperti itu kini bisa jatuh cinta. Sama, aku juga bingung. Kok bisa ya mereka sama-sama suka? Apa karena terbiasa? Kenapa kamu liatin aku kayak gitu, Di? Jangan-jangan kamu... Kok aku takut ya, Van, sama kamu? Takut apa? Takut suka sama kamu. Ih, amit-amit, jangan sampai. Kan kita biasa bersama. Ya jangan ada pikiran gitu. Udah apa? Udah ada pikiran itu. Waduh, Di, serius? Terus gimana? Apa mulai sekarang kita jangan terbiasa lagi? Apa-apa bareng? Maksud kamu? Ya kan katanya tresno jalanan soko kulino. Cinta ada karena terbiasa bersama. Kamu mau menghindarin aku? Ya nggak gitu, aku cuma takut. Hilangkan ketakutanmu. Jernihkan pikiranmu. Jangan terbawa arus. Dosa. Lawan. Aku nggak mau aneh-aneh. Cukup mereka. Kita jangan. Setan selalu menggoda dari segala penjuru. Kuatkan iman. Saling menyayangi cukup sewajarnya. Cukup sebagai sahabat. Jangan kebablasan. Aku suka cewek. Aku juga suka cewek. Ya udah, jangan FOMO. Bukan FOMO, cuma takut. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Di minimarket, Bara yang sedang membantu Api belanja kebutuhan sembako itu diam-diam memperhatikan Api. Bara sangat kagum pada Api. Api memiliki kepedulian dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Api saat ini mampir ke minimarket untuk membelikan beras dan beberapa sembako untuk kakak beradik itu. Dan setelah belanja, kini mobil Api menuju rumah Ireng dan Ocong. Dan benar saja, setelah sampai, Bara terkejut ketika melihat kondisi ibunya yang terbujur sakit. Dan sepertinya Api cukup dekat dengan keduanya dan sering berkunjung. Terlihat dari sikap Ibu Ireng yang senang melihat kedatangan Api, bahkan merangkul Api seperti anaknya sendiri. Kali ini Api tak bohong, karena memang pada kenyataannya, keadaannya mereka benar-benar membutuhkan. Ya, tak lama kemudian, Bara dan Api pun pamit. Meski Bara sempat mengingatkan keduanya, namun Bara tetap meminta maaf pada keduanya. Apalagi keduanya sempat terluka oleh Bara. Beruntung keduanya mengaku tawuran saat ibunya mencurigai luka di wajah keduanya. Ya, Bara dan Api pun kembali menjemput kawan-kawan. Dan di jalan, Bara yang menyetir mobil Api itu menggenggam dan mencium tangan Api yang membuat Api jadi salting brutal. Kenapa, Mas? Mas bangga sama kamu. Bangga karena banyak pokoknya. Gak mau ngomong, nanti kamu besar kepala. Intinya, Mas bangga punya kamu. Dah, itu aja. Sama, Api juga bangga sama Mas. Bangga karena gak mau ngomong, takutnya besar kepala juga. Ih, balas dendam. Hah, iya kan? Tapi kepala Mas emang besar, kepala yang bawah. Kan kamu suka teriak kesakitan tiap awal masuk. Mas, malu. Kenapa malu? Kan udah 3 kali kita melakukannya. Iya, seminggu sekali aja, Mas. Kenapa nggak sehari 3 kali, Pi? Ambeien, Mas. Mas nggak tahan kalau dijatah seminggu sekali. Apa masih trauma? Enggak kan? Kalau trauma, kamu gak akan semendasah itu sampai hampir kedengaran ibu. Mas, terus kenapa, Pi? Bukan gitu. Jaga-jaga aja, biar tetap rapet. Soalnya banyak yang bilang kalau boti-boti itu suka pakai pembalut karena kadang boolnya dol, kadang tainya keluar sendiri. Kan jorok, Mas. Masa sih? Wah, parah juga ya. Iya, Mas. Kedua, kita juga harus bersih-bersih, Mas. Oh iya, Mas juga mau ngobrolin ini sama kamu. Mas pengen kita aman. Selain cek,
Mas juga sempat cari info dan punya teman pelangi. Kalau perlu kita vaksin. Or apalah, intinya kita mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Iya mas, nanti kita jadwalkan cek ke dokter. Kalau jadwal check-in, kapan? Malam ini ya. Tapi api belum kuras mangkok. Kuras dulu. Mas tunggu. Besok-besok aja ya. Nggak bisa, Pi. Mas pengen. Apalagi gara-gara mas nahan emosi, mas ngajar jambret tadi. Berpengaruh sama emosi mas pengen bercinta. Apa hubungannya? Ada. Sama-sama belum tersalurkan dan terpuaskan. Ya udah. Hajar api malam ini sepuas mas. Yes. Makasih sayang. Lagi-lagi Mas Bara mencium tangan api dan tak lama kemudian mobil api sampai di jembatan. Yovan, Mukidi, Ari dan Daru pun masuk dan mobil pun jalan. Lama amat Bar? Tanya Mukidi. Sabar bro, tadi belanjain mereka dulu. Wah enak banget. Justru ironi banget di. Ibunya benar-benar sakit dan lumpuh. Tempat tinggalnya juga sedikit kumuh. Kasian. Aku juga gak tega liatnya. Mereka benar-benar melakukannya karena terpaksa. Serius Bar? Iya. Itulah kenapa mas. Aku tadi mohon sama Mas Bara sama warga agar stop hajar mereka. Emang udah sempet kamu hajar Bar? Dikit. Dikit apa mas? Jelas-jelas lumayan bonyok terutama ireng yang mas hajar sendiri. Itu masih mending Pi daripada begal seminggu yang lalu. Begitu hampir sekarat. Si Bara manggil polisi. Ucap Mukidi. Kasihan mereka. Masih anak-anak sama seperti api. Gak kencang-kencang juga mukulnya. Udah. Jangan bahas jambret. Ngomong-ngomong kita mau kemana? Kalian mau makan apa? Katanya ngopi ke kafe. Jangan cuma ngopi. Aku mau nasi. Ucap Mukidi. Tenang mas. Api tahu selera mas Mukidi. Bagus. Jauh gak Pi? Tanya Yovan. Lumayan. Di kaki gunung. Gak masalah. Pulang subuh aja sekalian. Musik Bar. Oke. Ya, ketika Bara, Api, Yovan, dan Mukidi sedang mengobrol sambil bernyanyi, di tempat duduk paling belakang, Daru usil pada Ari. Daru tak hanya merangkul, tapi tangannya masuk ke dalam kaos dan memainkan tete Ari yang runcing itu. Ari hanya bisa menahan agar yang lain tak curiga. Ari sudah melarang, namun Daru tetap bandel dan tak bisa dikasih tahu. Enen dong, ucap Daru memohon, merengek seperti anak kecil saja. Katanya rahasia. Kalau rahasia, tahu tempat dong. Aku malu kalau ketahuan mereka. Mas Bara sama Api udah tahu, udah curiga sama kita. Ya tapi kan Mas Yovan sama Mas Mukidi gak tahu. Ntar lama-lama juga tahu, cukup mereka aja. Yang lain gak perlu. Ya sekalipun nanti tahu, jangan frontal gini lah. Kamu gak tahu malu ya? Pegang. Burungku udah berdiri. Turunin lagi. Gak bisa. Burungku pengen nen. Kalau dia udah minum sampai kekenyangan dan muntah, baru dia mau tidur. Please, mereka lagi asik nyanyi. Gak mau? Ya udah. Seketika Daru nambek, kayak anak kecil saja, lalu duduk mojok bersandar di kaca dan melihat jalan nyuekin Ari. Ari jadi serba salah. Ari takut kalau kemauan Daru tak dituruti, kejadian malam itu terulang lagi. Ya, Daru bisa-bisa nekat melakukan hal konyol yang bisa membahayakan dirinya sendiri. Ari bingung campur jengkel. Hingga kemudian, Pi, kira-kira berapa jam lagi ya? Tanya Ari yang membuat Daru seketika melirik Ari. Kira-kira 1 atau setengah jam atau 45 menit lagi. Lama amat, jauh dong. Aku udah ngantuk-ngantuk nih. Nanti bangunin aja ya kalau kita ketiduran. Seketika Daru heran, namun diam saja. Pura-pura lemas bersandar di kaca mobil saat Api, Yovan, dan Mukidi menoleh ke belakang. Kalian tidur aja. Nanti kalau udah nyampe kita bangunin. Oke. Bar, musiknya kok dikecilin? Takut Daru berisik. Gak apa-apa mas, lanjut. Yakin nih? Iya. Oke. Ya, lagi-lagi keempatnya bernyanyi. Sedangkan Daru masih cuek. Daru mengira Ari juga mau balas cuek dan hendak tidur. Dan begitu Ari mencolek Daru dan Daru menoleh. Seketika, Daru terkejut ketika Ari mengangkat kaosnya sampai ke dada menunjukkan puting runcing seruncing Gunung Semeru. Lalu menyuruh Daru untuk tidur di pangkuan Ari hingga kemudian Ya, mau tak mau Ari pasrah saat bayi besarnya Enen di pangkuannya. Sebisa mungkin Ari duduk sambil berjaga-jaga, takut Yovan dan Mukidi yang duduk di depannya itu tiba-tiba menoleh. Ari menutup wajah Daru dengan kaosnya.
Ari lambat laun merasakan sanghe juga, apalagi saat kenyotan Daru berganti ke kanan dan di kiri sembari sesekali meremas-remas. Tangan Ari tak kuat sampai meremas-remas kursi di depannya. Dan Daru seketika meraih tangan kanan Ari dan meletakkannya di atas jendelanya, memberi kode agar mengocok miliknya, yang membuat Ari semakin jengkel karena Daru semakin berani saja, semakin melunjak. Namun apa yang mau dikata sudah terlanjur. Ari pun mau tak mau mengikuti permainan konyol ini. Ya, Ari membuka resleting Daru dan mengeluarkannya. Ari mulai menaik turunkan punya Daru. Semakin cepat naik turun, semakin kuat isapan Daru. Dan begitu mobil melewati jalan berlubang dan bergerinjal, Daru seketika mengangkat pinggangnya. Hingga kemudian, cerot. Waduh, Mas, tisu. Seketika Ari panik saat cairan itu menembak di atap mobil. Lalu Yovan ambil tisu dan beruntung tanpa menoleh. Seketika Daru dan Ari sama-sama membersihkan. Daru membersihkan miliknya dan Ari membersihkan atap. Bisa sampai sana, ucap Daru yang membuat Ari melotot. Kamu sih, ngapain, Ri? Seketika Ari panik saat Bara yang sedang nyetir itu melihat Ari dari spion yang ada di depannya. Oh, anu mas, tadi kayak ada kecoa di atas. Kecoa? Perasaan mobilku rutin aku bersihin deh. Rutin ku cuci, kok bisa ada kecoa? Namanya juga binatang, Pi. Pasti bisa saja tiba-tiba masuk. Bisa jadi pas pintu terbuka. Iya juga sih. Ya, Ari dan Daru pun lega. Namun Daru jadi tak enak karena melihat Ari yang sepertinya tak ikhlas dan masih jengkel padanya. Daru pun mendekati Ari. Kamu masih marah ya? Maaf ya, habisnya gak tahan. Jangan marah ya. Masalahnya, sekarang aku yang sange, punyaku yang berdiri. Oh ya? Seketika Ari terkejut saat Daru kini tiba-tiba menghisap burungnya yang membuat Ari was-was. Namun bercampur nikmat, dan saking nikmatnya, tangan Ari sampai berpindah-pindah. Mulai dari berpegangan kursi di depannya, lalu pindah ke kaca. Dan begitu Ari merasakan sesuatu hendak keluar, tangan Ari seketika berpindah keduanya, mencengkram kepala Daru, menekannya dalam-dalam, seolah membalas dendam, hingga kemudian, Mas, tisu! Tisu-tisu terus, Ri. Pakai apaan sih? Seketika Daru buru-buru duduk, dan begitu Yovan menoleh, wow, kamu muntah? Dasar katrok besok, naik pickup nggak pernah muntah, giliran naik mobil bagus mabok. Iya mas, jalanannya belok-belok, pusing, ucap Daru yang membuat Ari lega, mengelus dada lega. Lalu Daru hanya senyum-senyum saja, mengerutkan mata sembari mengelap mulutnya, lalu berbisik pada Ari. Adil kan? Aku gak egois. Ya makasih. Kapan aku boleh masuk? Aku udah gak sabar, penasaran gimana rasanya. Mulai, melunjak, please. Kamu gak takut tai? Itu buktinya Mas Bara gak takut. Atau kita beli kondom? Udah gak mau. Diam. Tak lama kemudian, singkat cerita, mobil keduanya melewati jalan sepi dan berkelok-kelok. Tiba-tiba di tengah perjalanan, kaca mobil api ada yang melempar telur. Kita semua panik. Mas, Bar, pasti rampok, ucap Mukidi. Tenang. Tetap jalan, Bar. Jangan nyalakan wiper, ucap Yovan. Aku tahu. Kurang ajar, melempar lagi. Iya, bukan 1-2 telur. Sengaja mereka biar kita turun, ucap Mukidi. Tapi pecahan telur mulai menghalangi pandangan, Mas. Apalagi berkabut. Nyalain aja, Mas. Katanya nggak apa-apa kok. Karena kalau lama nggak dibersihkan, akan mengeras dan bandel. Tok-tok. Bar, mereka berani ketok-ketok, ucap Mukidi melihat 2 motor dengan 4 pengendara memakai sarung muka. Waduh, pakai golok lagi. Mereka berempat, ucap Daru panik. Aduh, gimana ini, Mas? Pandangan makin kabur. Mana kabut lagi. Seketika Bara menghentikan mobilnya yang membuat semua ketakutan. Bar, kok berhenti? Tanya Mukidi. Kalian diam semua, biar aku yang ngatasi. Nggak bisa, mereka bawa senjata, kita tangan kosong. Jangan sampai kita mati konyol. Aku bilang diam, di mobil, brak. Seketika Bara turun, namun Yovan Mukidi tak membiarkan sahabatnya menghadapi para begal itu sendirian. Api, Ari, dan Daru pun ikut turun siaga. Namun begitu semua turun dan Bara menghadapi keempat begal itu, Bara, kamu, ngapain kalian di sini? Kalian keluar penjara nggak kapok-kapok.
Baru keluar, udah bikin ulah lagi. Apa kalian mau masuk penjara lagi? Bar, kami tidak akan menghalangimu. Tapi jangan menghalangi jalan kami. Dan jangan coba-coba mengadu pada polisi. Ini wilayah kami. Aku bukan kaki tangan polisi. Tapi kalau sampai ada orang-orangku yang jadi korban kalian, aku sapu bersih wilayah kalian. Cabut. Ya, keempatnya pun pergi. Seketika Api memeluk Bara. Mas, gak apa-apa sayang, tenang. Wih, keren Mas Bara, ucap Ari. Kamu terkenal ya Bar? Gak juga, cuma kebetulan aja mereka juga mantan Api. Pantes, tapi mereka kok gak berani sama kamu? Lupakan, lebih baik kita lanjutkan perjalanan. Kaca mobilnya gimana Bar? Nanti saja, sekalian kita bersihkan dengan cairan khusus kalau sudah di Indomaret. Gak keburu mengeras Bar? Bisa. Yaudah, ayo keburu lapar aku. Ya, mobil pun jalan dan tak lama kemudian sampai di kafe. Singkat cerita, setelah memesan makanan, semua pun menikmati makanannya. Dan saat keenamnya menikmati makanan, Mukidi menyenggol Yovan yang sedang asik mengunyah iga bakarnya. Apaan? Duh, romantisnya, ucap Yovan menggoda Bara dan Api yang sedang suap-suapan. Kenapa, Van? Pengen? Kalau iri, suruh Mukidi yang nyuapin. Najis, aku punya tangan sendiri, emang aku lumpuh? Alah, dulu pas sakit jatuh dari motor, tanganmu diperban juga siapa yang nyuapin? Itu wajar, aku juga gak minta, kamu yang nawarin kan? Ya kan aku sebagai teman yang baik peduli sama kamu. Ya kan aku udah makasih, kenapa dibahas sih? Udah ah, masalah suap-suapan aja, kok bikin ribet, ucap Api. Ruh, cobain mie gorengmu. Nih, kok enak punyamu? Siapa suruh pesen mie kuah? Tuker ya, ya, please. Apa sih yang gak buat ayang? Ayang! Teriak Yovan dan Mukidi kompak yang membuat Ari panik. Sorry keceplosan. Jadi, kalian juga sama? Tanya Yovan terkejut. Waduh, jangan sampai nular. Kita tularin, ucap Daru yang membuat Bara dan Api tertawa. Jangan ditiru, jangan takut dan jangan menjauh. Cukup doakan saja. Semoga suatu saat kita bisa berubah. Aku juga tidak tahu kenapa aku bisa menyukai Api. Sadar Bar, sadar Pi. Kalian berdua juga. Apa yang kalian lakukan tetap salah. Maaf, bukan berarti aku sok menggurui. Bukan berarti aku tahu. Makasih sudah mengingatkan. Dan jangan berhenti berdoa untuk kami. Semoga Dang cepat sadar. Amin. Ucap keempatnya kompak dan melanjutkan makan malamnya. Ya, singkat cerita, setelah Bara CS selesai makan malam, Bara CS pun pulang. Dan di tengah perjalanan, Bara CS mampir di Alfa. Aku mau beli minum, haus lagi, ucap Api. Aku mau beli kopi, ucap Ari. Kalian gak turun? Tanya Bara pada Yovan dan Mukidi. Nitip aja Bar minuman, apa aja deh terserah. Yovan, sama, tapi yang dingin ya. Sama roti kek. Rokok enggak? Lagi ngurangi rokok? Oke. Ya, ketika Bara, Api, Ari, dan Daru turun, Yovan dan Mukidi ngomongin keempatnya. Van, tuh kan beneran mereka pacaran. Iya Di, ingat pesanku tadi di jembatan. Apapun yang terjadi, kita kencangkan sabuk. Jangan sampai kita oleng. Atau kamu sudah ada pikiran macem-macem? Kan tadi aku udah bilang, udah. Tapi aku masih ingat dosa, ingat orang tua. Ya wajib banget Di. Ingat ya Di, kita harus kuat. Tapi jangan juga menghindari mereka. Biasa saja. Iya Van. Di dalam Alfa sendiri, ketika Bara sedang membayar di kasir bersama Api dan Daru, Ari sendiri masih sibuk memilih cemilan dan minuman yang ada di dalam kulkas. Ri, lama amat, udah belum? Ini Mas Bara mau bayar. Cepetan, udah malam ini. Bentar ini. Sabar, biarin aja dia milih. Ini klik aja Mas, ucap Bara menaikkan keranjang belanjaan. Dan begitu kasir mulai menghitung, Mas, hehe. Ucap Daru tiba-tiba mengambil kondom yang membuat Bara dan Api terkejut. Ruh, emang berani? Aku sih berani, tapi Arinya yang belum mau Mas, katanya takut sakit. Pelan-pelan Ruh, jangan asal dobrak. Nanti belajar sama Mas Bara. Siap Mas, klik. Ini aku sakuin sendiri ya, biar gak ketahuan Ari. Api pun cekikikan, seketika Ari pun berlari meletakkan cemilan dan minumannya. Udah Mas, ini. Oke.
Ya, setelah proses membayar selesai, keempatnya pun kembali ke mobil. Mana Bar, minumanku? Aku kopi aja. Kalian makan dulu, aku mau bersihin kaca mobil dulu. Mau turun, tempat duduknya penuh, full. Ya udah, di dalam mobil aja. Ya, semua pun menikmatinya. Menikmati cemilan sembari melihat kendaraan lalu lalang dan melihat orang-orang nongkrong. Api sendiri menemani Bara membersihkan kaca mobil. Yovan dan Mukidi menikmati cemilannya, sedangkan Daru dan Ari mabar game. Dan sekitar kurang lebih setengah jam kemudian, setelah Bara selesai membersihkan mobil, mobil pun melanjutkan perjalanan pulang. Namun, ketika di perjalanan pulang, hujan tiba-tiba deras, lalu mobil Api terjebak macet. Maaf Pak, ada apa ya? Kok macet? Ada pohon tumbang ngenai mobil, macet parah. Cari alternatif lain aja. Oh gitu, ada korban gak Pak? Selamat, tapi masih kejebak dalam mobil. Masih proses evakuasi, putar balik aja. Ya sudah, makasih Pak. Gimana Mas? Muter aja, tapi lumayan, bisa 3 jaman. Apa nunggu evakuasi aja? Paling bentar lagi selesai, ucap Api. Iya Bar, daripada muter, 3 jam belum macet, karena pasti semua cari jalan alternatif lain. Ya sudah, kita cari tempat berteduh dulu ya, yang aman. Tadi ada pos polisi yang kosong Bar. Ya sudah, ya tak lama kemudian, mobil Api pun sampai di posko polisi yang kosong. Kok serem Mas? Terbengkalai, kanan kiri gak ada bangunan. Ngapain takut, kan kita gak masuk, diam di mobil. Iya sih, kita tunggu sejam lagi. Iya Mas. Wah, ngantuk banget. Si Daru sama Ari udah tidur ternyata, ucap Mukidi mengintip keduanya. Aku juga ngantuk nih, ucap Yovan. Ya udah, kalian pada tidur aja. Pi, kamu kalau ngantuk tidur aja. Belum ngantuk Mas, ucap Api tersenyum, mengedipkan mata sengaja menggoda Bara, yang membuat Bara tersenyum lalu menoleh ke belakang, kemudian memberi kode pada Api. Entah apa maksud kode itu, yang jelas keduanya kembali memutar musik sembari nyemil cemilan. Di rumah Bara sendiri, Ibu Bara khawatir karena Bara belum pulang bersama Api, apalagi membawa mobil Api. Waktu sudah menunjukkan pukul 1:30 malam. Meski mamanya Api sudah memberitahu jika keduanya sedang nongkrong bareng, namun Ibu Bara masih cemas. Ya, Bu Bara pun menelpon Bara. Assalamualaikum Bar, kok belum pulang nak? Ya ampun, tapi kalian gak apa-apa kan? Oh, lagi pada tidur. Iya, ya udah. Begitu udah gak macet, langsung pulang ya. Ya udah. Ya, waalaikumsalam. Di mobil sendiri, Yovan dan Mukidi tiba-tiba terbangun. Dan posisi keduanya berpelukan di kursi tengah. Namun keduanya bukan terkejut karena posisi keduanya. Itu karena sebelumnya sudah terbiasa. Melainkan suara dari kursi depan dan kursi belakang. Yovan seketika memberi kode lewat kedipan mata agar Mukidi tak bersuara. Aduh Ruh, sakit Ruh, gak bisa masuk, jangan dipaksa. Aneh deh, perasaan susah amat. Perasaan kondom licin deh. Mukidi makin mengernyit, apalagi mendengar desahan Api. Masa kalah sama kita Ruh? Mas Bara aja udah berhasil jebolin Api. Aduh, enaknya Ri, surga dunia, ucap Api kompor. Surga dunia, neraka menyala, ucap Mukidi lirih. Yovan memperingatkan. Susah amat ya, awak masih perawan jadi gini. Udah Ruh, sakit. Ruh, pakai ini, pelicin. Seketika Bara mengambil pelicin dari dalam laci dan melemparkannya pada Daru. Dan begitu Daru selesai mengoles dan mencoba kembali masuk. Aduh, Ruh. Tahan Ri, kepalanya udah masuk. Aduh, baru di ujung aja enak. Sensasi mendobrak bikin ngilu. Aduh Mas, Api mau keluar. Sama, Mas juga, ucap Bara yang bercinta sembari duduk di kursi kemudi. Ruh, sakit gak sanggup? Sanggup, ini udah masuk. 1/4, setengah, full. Wah, masuk sempurna, ucap Daru dan Ari pun tak sanggup berkata-kata dan hanya merasakan sesuatu memasuki tubuhnya. Gimana Ruh? Wanget, ruapet, suarap. Pi, Mas kencengin ya, Mas mau keluar. Iya Mas. Ruh, jangan kenceng-kenceng. Enak. Seketika kursi tengah bergetar, terdobrak-dobrak akibat hentakan Daru pada Ari. Di sisi lain, genjotan Api pada Bara yang naik turun itu bersaing dengan Daru yang membuat mobil berguncang hebat. Bak naik kapal laut saja yang membuat Yovan mulai curiga. Karena
merasakan sesuatu yang mulai mengeras, yang mulai menempel di tubuhnya. Dan Mukidi seketika berbisik, "Yo, kok aku ngaceng?" Mukidi goblok. Mas Yovan, blak. Yov, tunggu boy. Seketika semua panik saat Yovan kabur menyelamatkan diri setelah Mukidi ikutan ngaceng. "Mas, kejar mereka mas." Oke, ya Barapun menjalankan mobil mengejar Yovan dan Mukidi. Namun dengan posisi api masih di pangkuannya tanpa mencopotnya. Copot. Punyamu kok gak layu sih?" Ya, bukannya mencopot, Daru malah mencomot. Bukannya layu, Daru malah nyusu. Edan. Happy ending.